Tragedi di perlintasan kereta api Asahan. Kisah tragis keluarga Marpaung. Kecelakaan kerap terjadi di perlintasan kereta api. Dan hal seperti ini biasa saja terjadi di negeri yang kita cintai. Karena hal biasa, maka mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati ketika hendak melewati perlintasan kereta api. Seperti yang terjadi di Kabupaten Asahan baru-baru ini. Kecelakaan yang melibatkan satu keluarga yang seharusnya merayakan hari besar keagamaan. Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan tim kilas balik Heta News terkait kejadian tersebut. Kejadian memilukan ini terjadi pada hari Minggu 23 Maret 2025 sekitar pukul 12.08 atau 12.30 WIB di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang terletak di perbatasan Dusun 2 dan Dusun 6 Desa Se Alim Hasak, Kecamatan Sedadap, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dari satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. Identitas lengkap para korban adalah Abdul Kahar Adah Marpaung, usia 34 tahun, yang merupakan sopir dan kepala keluarga. Istrinya Wiriyani, 32 tahun, serta kedua anak mereka, Erlio Mauja Adah Marpaung, 7 tahun, dan Hayin Princesa Adah Marpaung, 3 tahun. Warga ini diketahui merupakan warga desa Sijabut Tratayo, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Sebelum terjadinya tragedi, warga Marpaung sedang dalam perjalanan menuju kota Kisaran. Menurut keterangan dari tetangga korban, mereka berencana untuk membeli perlengkapan menyambut Hari Raya Lebaran di Kisaran. Dan bahkan telah membuat janji untuk bertemu dengan ipar korban di sana. Saat kejadian, mobil yang dikendarai oleh Abdul Kahar, yakni mobil minibus Daihatsu Terios berwarna putih dengan nomor polisi BK 1261VL, melintasi perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu. Kereta api penumpang KA U52 dari jurusan Medan ke Rantau Prapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian menabrak bagian kanan mobil Terios di lintasan kereta api tanpa palang dan penjagaan. Akibat benturan yang sangat keras, mobil tersebut terseret sejauh 20 meter atau bahkan 50 meter sebelum akhirnya terbalik dan mengalami kerusakan parah. Setelah kecelakaan terjadi, warga sekitar dengan sigap berusaha mengevakuasi para korban yang terjebak di dalam kendaraannya. Sayangnya, 2 korban yaitu Abdul Kahar dan Wiriyani dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, kedua anak mereka, Erlio dan Hayin, mengalami luka parah dan kritis. Meskipun segera dilarikan ke rumah sakit, nyawa kedua anak tersebut tidak dapat diselamatkan dan mereka meninggal dunia dalam perjalanan. Setelah proses evakuasi dan identifikasi selesai, keempat jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kasus kecelakaan tragis akhirnya mendapat perhatian dari Polres dan kini sedang dalam penanganan unit laka lantas Polres Asahan. Penyebab utama dari kecelakaan tragis ini diduga kuat karena pengemudi mobil tidak menyadari adanya kereta api yang sedang melintas di perlintasan yang tidak memiliki palang pintu. Apalagi kondisi kaca mobil yang tertutup rapat sehingga diduga menjadi faktor yang berkontribusi
karena kemungkinan menghalangi pendengaran korban terhadap klakson kereta api. Namun, faktor yang paling signifikan dan menjadi perhatian utama adalah ketiadaan palang pintu di perlintasan kereta api tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur keselamatan di setiap perlintasan kereta api, terutama yang sering dilalui oleh kendaraan dan masyarakat. Menanggapi kejadian ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melintas di perlintasan sebidang yang ada. Kebiasaan di negeri tercinta, solusi hanya sebuah retorika tanpa ada tindakan perbaikan, yakni melengkapi semua palang pada perlintasan dan ada yang menjaga, apalagi menyambut hari besar keagamaan. Imbauan ini menunjukkan bahwa keselamatan di perlintasan kereta api merupakan tanggung jawab bersama antara pihak KAI dan pengguna jalan. Memang benar hal tersebut, tapi adanya fasilitas perlintasan di kereta api dan orang yang menjaga menjadi tanggung jawab pihak KAI sehingga dapat mengantisipasi kecelakaan. PT KAI harus menyadari ada peningkatan jumlah kendaraan saat menyambut hari besar keagamaan, sehingga harus melengkapi fasilitas di titik-titik rawan kecelakaan.